Halo semuanya, selamat datang di channel Big Boss. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan ngebahas film komedi yang cukup memorable dan saya yakin dulunya kalian juga pernah menonton film ini. Judul filmnya adalah The Mask yang dirilis pada tahun 1994. Film tersebut mengisahkan tentang seorang pria baik hati yang sering teraniaya. Namun seketika kehidupannya pun berubah setelah dia menemukan sebuah topeng misterius, di mana topeng tersebut bisa memberikan kekuatan yang sangat superpower dan mampu mewujudkan apapun kehendak pikirannya. Oke, seperti biasa duduk yang manis, siapkan secangkir kopi hangat dan Skadoosh. kisah dimulai di sebuah kota modern. Terdapatlah seorang karyawan sebuah bank bernama Stanley. Ini dia orangnya. Diketahui Stanley adalah seorang pria yang lemah, entah itu dalam urusan percintaan ataupun pergaulan, sehingga Stanley mudah sekali dimanfaatkan oleh wanita. Stanley, you are the nicest guy. Really. Dan mari saya perkenalkan juga dengan teman baik Stanley yang bernama Charlie, di mana hanya si Charlie saja yang bisa mengerti dan memahami permasalahan Stanley. Suatu hari, Stanley kedatangan calon nasabah baru bernama Tina. Stanley pun gugup saat Tina menguji mental kelakiannya, sehingga dia tak sadar bahwa Tina sedang merekam tingkat keamanan berangkas uang yang ada di bank tersebut. Dan itu langsung terhubung dengan bosnya yang bernama Darian. Darian adalah tangan kanan seorang mafia bernama Nico yang memiliki pengaruh besar di kota tersebut. Nah, sepulangnya Stanley bekerja, Stanley pun mampir ke sebuah bengkel untuk mengambil mobilnya yang ingin diganti oli. Namun sayangnya mobilnya tersebut tidak bisa dibawa pulang. Stanley pun marah kenapa mobilnya tiba-tiba banyak yang harus diperbaiki. Drums are shot and you need a new transmission. What? Akhirnya Stanley pun terpaksa memakai mobil butut yang ditawarkan pemilik bengkel untuk pergi ke klub malam bersama Charlie. My buddy Stanley Ipkiss, you mungo in the banking business. Dan singkat cerita, karena Charlie masuk duluan, akhirnya Stanley pun diusir paksa oleh dua orang penjaga. Sialnya, Stanley saat itu bertemu dengan Tina yang membuatnya merasa hilang harga diri. Your car, sir. That's not my car. Kesialan Stanley pun berlanjut saat Stanley pulang karena tiba-tiba mobil butut tersebut mogok di tengah jalan. Akhirnya Stanley hanya bisa merenungi kesialannya hari itu, dan saat itulah dia tidak sengaja melihat benda mengapung yang dia pikir adalah mayat orang. Dan ternyata benda tersebut adalah sebuah topeng yang tiba-tiba menghipnotis Stanley untuk memakainya. Hey you! My mask! Stanley kemudian membawa topeng tersebut ke apartemennya. Dan karena kondisinya yang kotor, dia pun dimarahi oleh si manajer apartemen yang bernama Pinman. Di kamarnya, Stanley memelihara seekor anjing yang sangat pintar dan setia. Nama anjingnya tersebut adalah Milo. Singkat cerita, saat memandang aneh topeng tersebut, Stanley pun terhipnotis untuk memakainya lagi. Dan tiba-tiba, Stanley pun berubah menjadi sosok makhluk berwajah hijau yang memiliki kekuatan aneh. Untuk memuaskan kekesalannya hari itu, Stanley pun keluar dengan sangat hati-hati, takut ketahuan Pinman. Namun karena sebuah jam aneh tiba-tiba keluar dari kantongnya, terjadilah keributan di tempat tersebut yang membuat Pinman keluar untuk memeriksa. Pinman langsung menembak Stanley, sedangkan Stanley kabur menerobos jendela hingga terjatuh dan gepeng. Di tepi jalan, beberapa preman mencoba merampok Stanley. Karena bakatnya di bidang pertunjukan, Stanley pun berhasil membuat mereka terkesima dengan aksi sulapnya. Hingga akhirnya balon terakhir yang dia buat tiba-tiba menjadi senapan asli. Dan itulah beberapa kekuatan aneh yang dimiliki Stanley saat itu. Setelah berhasil mengerjai beberapa preman tersebut, Stanley kemudian pergi ke bengkel di mana mobilnya sedang diperbaiki. Dengan membawa dua buah knalpot mobil, seketika Stanley melakukan sesuatu di sana. Dan sadar-sadar hari pun telah pagi. Stanley pun menganggap kejadian semalam hanyalah mimpi saja sebelum semuanya tampak nyata saat polisi meminta sedikit penjelasan kepadanya mengenai kerusakan di apartemen tersebut. Namun saat itu Stanley berhasil mengelak.
Di kantornya, Stanley juga didatangi seorang wartawan yang meminta keterangan tentang kejadian yang menimpa dua orang pekerja bengkel. Ternyata, dua buah knalpot mobil yang dibawa Stanley tadi malam dia gunakan untuk merogoh pantat mereka. You heard me. Best one you can find. Dan singkat cerita, Stanley pun bermimpi bagaimana seharusnya kejadian saat bertemu Tina kemarin. Car, sir. Milo. Oh, Gwen. Saat itulah Stanley berpikir menggunakan topengnya lagi untuk menemui Tina. Namun karena kantongnya hanya berisi kupu-kupu, Stanley pun berniat mengambil uang yang ada di bank tempatnya bekerja. Dan kebetulannya saat itu beberapa anak buah Darian juga sedang mencoba merampok bank tersebut, dan konyolnya mereka kalah cepat dengan si Stanley yang berhasil lebih dulu. Akhirnya anak buah Darian tersebut ketahuan polisi yang membuat mereka saling baku tembak. Sementara itu dengan tempo yang sesingkat-singkatnya, Stanley ternyata telah sampai di klub malam tempat Tina berada dengan gaya kesultanannya. Stanley pun kaget melihat aksi Tina di atas panggung dengan berbagai ekspresi konyol ala film kartun.